Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4891. Namun, begitu kehidupan orang seperti itu mulai turun, kemarahannya akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya situasi. Pada saat itu, orang-orang dan hal-hal yang awalnya menariknya pasti akan membuatnya merasa penolakan dan bahkan jijik. Yashita mencintai Sheldon selama bertahun-tahun dan membesarkan Rosalie sendirian. Dia telah terbiasa sendirian di tingkat emosional. Dia tidak ingin memiliki keterikatan emosional dengan Sheldon di palung kehidupan Sheldon. Mungkin suatu hari Charlie dalam suasana hati yang baik, atau Sophie dan Rosalie dapat mengucapkan beberapa kata yang baik untuk Sheldon di depan Charlie. Mungkin Charlie akan memaafkan hukumannya, dan pada saat itu, dia pasti akan pergi ke Aurus Hill dan mendapatkan kembali hidupnya. Lagi pula, Sophie yang bertanggung jawab tas keluarga Schultz, dan Sheldon bebas. Sophie pasti akan memastikan ayah kandungnya aman. Dia bahkan mungkin menyerahkan sebagian bisnis keluarga Schultz kepada Sheldon. Pada saat itu, dia akan mengantarkan kelahiran kembali, dan dia pasti akan mencari pasangan hidup yang benar-benar memenuhi persyaratannya. Jadi, dia menyesuaikan mentalnya dan berkata kepada Sheldon dengan sangat serius, "Tuan muda tertua, sangat langka bisa bertemu Tuan Wade. Kamu harus memberikan kesan yang baik pada Tuan Wade. Mungkin dia akan memberimu keringanan." Sheldon melihat bahwa ekspresi dan nada suara Yashita memiliki rasa jarak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Yashita, hanya kita berdua di sini. Kamu tidak perlu memanggilku dengan sebutan Tuan Muda Tertua." Yashita berkata, "Aku selalu memanggilmu seperti itu bertahun-tahun." Sheldon mengangguk dan menertawakan dirinya sendiri. Itu semua di masa lalu. Saat ayahku menjadi penguasa keluarga Schultz, saya Tuan Muda Tertua dari keluarga Schultz. Sekarang ayahku sedang memberi makan jerapah di Madagaskar, dan saya berada di bawah tahanan rumah di Aurus Hill. Tuan muda tertua seperti apa?" Yashita tersenyum sedikit, dan berkata dengan sedikit hormat, "Keluarga Harker telah bekerja untuk keluarga Schultz sejak generasi ayah saya. Dan saya juga ikut bekerja di sisimu, Tuan muda tertua, selama bertahun-tahun. Kalau ayahku mendengar aku tidak menghormati gelarmu, dia pasti akan menyalahkanku." Sheldon tahu saat Yashita mengatakan hal-hal ini, dia tidak benar-benar memiliki kekhawatiran seperti itu. Dia hanya tidak ingin menerima tawarannya. Dia belum pernah mengalami tembok seperti ini sekali atau dua kali dalam periode waktu ini. Pada saat ini, melihat Yashita membela diri tanpa kebocoran, dia merasa sedikit kesal. Namun dia tidak menyerah. Selama periode waktu ini, Sheldon juga memikirkannya. Setelah bertahun-tahun menjaga Helen, wanita yang sangat dia cintai, pada akhirnya tidak ada gunanya menimba air dari keranjang bambu. Untuk hal-hal seperti perasaan, jika bukan karena cintanya dan keinginannya, keduanya akan ada di hatinya. Dengan satu sama lain, tidak peduli seberapa baik satu sama lain, tidak ada arti yang sebenarnya. Dan ketika dia memikirkan dedikasi Yashita untuknya selama bertahun-tahun, Sheldon sangat percaya pada perasaan wanita ini untuknya. Dan di sisi lain, melihat kembali ke tahun-tahun terakhir, dia secara bertahap merasa bahwa Yashita sebenarnya adalah wanita yang paling cocok untuknya. Meskipun Yashita cacat, Sheldon tahu bahwa kecacatan Yashita juga untuk menyelamatkan hidupnya. Jadi di matanya, kecacatan Yashita tidak ada hubungannya dengan itu. Sheldon saat ini, setelah melalui begitu banyak rasa sakit dan perjuangan, tidak memiliki ambisi dalam kekayaan dan status. Dia hanya ingin dapat menjalani kehidupan yang damai, dan akhirnya, dia dapat dianggap sebagai anak yang hilang. Karena itu, meskipun dia telah ditolak secara halus berkali-kali, Sheldon masih tidak berkecil hati. Dia merasa bahwa, bagaimanapun Charlie mengatur dirinya dan Yashita dalam situasi tahanan rumah, agar dia memiliki lebih banyak waktu berduaan, sehingga dia bisa memperjuangkannya perlahan dan perlahan. Menurutnya, Yashita telah menunggunya selama bertahun-tahun. Jadi bagaimana jika dia yang menunggunya selama beberapa tahun?
Bab 4892. Pesawat meluncur melintasi langit malam New York dan mendarat dengan mantap di Bandara JFK dengan bersiul. Rosalie sudah lama menunggu dengan cemas. Sejak melihat Yahiko dan Hiroshi Tanaka meregenerasi anggota tubuh mereka yang terputus dengan mata kepala sendiri, Rosalie tidak sabar menunggu pesawat ibunya mendarat 1 menit lebih awal. Setelah Yashita dan Sheldon melewati bea cukai bersama, Rosalie melihat keduanya berjalan keluar dari lorong. Dia bergegas untuk menyambut mereka, dan berteriak dengan penuh semangat, "Bu!" Melihat Rosalie, Yashita dengan senang hati berlari, memeluk Rosalie dengan satu tangan. Dia bertanya sambil tersenyum, "Sudah berapa lama kamu menunggu di sini?" Rosalie buru-buru berkata, "Baru sebentar." Yashita mengangguk dan berbisik, "Ayo sapa ayahmu." Rosalie melirik Sheldon yang tidak jauh. Meskipun dia sedikit malu, dia berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Schultz." Sheldon sedikit terkejut, tetapi dia kembali sadar dan berkata, "Kalau kamu bertemu aku, jangan panggil aku Tuan Schultz lagi." Kemudian Sheldon juga berkata dengan agak malu, Kalau kamu menyukainya, kamu bisa memanggilku ayah." Setelah itu, Sheldon juga merasa bahwa dia tidak tahu malu, dan dengan cepat menambahkan, "Bukankah kalian semua layak menjadi saudari Sophie? Kalau kalian memanggil aku Tuan Schultz, sepertinya agak aneh." Rosalie memandang ibunya, dan ketika dia melihatnya tersenyum padanya, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan lembut, "Ayah." Oke. Sheldon sangat gembira dan dengan cepat berkata, "Rosalie, kamu tidak tahu. Ibumu selalu berbicara kepadaku tentang kamu. Dia takut kamu mendapat masalah lagi saat masuk ke Amerika." Rosalie menghibur, "Bu, dengan Tuan Wade di sini, kamu tidak perlu khawatir." Yashita tersenyum sedikit dan berkata, "Saya tidak terlalu khawatir. Ayahmu yang khawatir." Saya bilang kepadanya, "Tuan Wade pasti menjaga keselamatan kamu." Tapi ayahmu mungkin memiliki beberapa perasaan pribadi terhadap Tuan Wade, jadi dia tidak pernah begitu lega. Ketika Sheldon mendengar Yashita mengungkapkan kekurangannya, dia hanya bisa menyeringai dan berkata kepada Rosalie, "Ayah tidak curiga pada Tuan Wade. Ayah mengkhawatirkan keselamatanmu." Rosalie memahami mentalitas Sheldon, dan dapat memahaminya sampai batas tertentu. Jadi dia berkata, "Ayah, Tuan Wade memiliki kekuatan besar. Selama saya di sisinya, saya akan menjadi yang paling aman. Kamu dan ibu bisa yakin." Sheldon melihat ekspresi kekaguman Rosalie ketika dia menyebut Charlie. Dia tidak bisa menahan napas dan bergumam dalam hati, "Apa sebenarnya yang harus saya lakukan pada Curtis? Helen menyukainya selama bertahun-tahun dan saya bisa menanggungnya. Dan kedua putriku jatuh cinta dengan putranya Curtis. Apa-apaan ini?" Rosalie melihat ayahnya sedikit linglung dan memiliki ekspresi yang rumit. Dia bertanya kepadanya, "Ayah, ada apa denganmu?" Sheldon kembali sadar, melambaikan tangannya dan berkata, "Bukan apa-apa. Aku lama tidak keluar. Aku belum terbiasa dengan itu." Tiba-tiba, Rosalie tahu bahwa Charlie telah mengajukan permintaan kepada ibu dan kakeknya. Tanpa izinnya, Sheldon tidak boleh meninggalkan villa sejauh setengah langkah. Dia berpikir bahwa ibu dan kakeknya pasti tidak menentang pengaturan Charlie. Berada di Aurus Hill pasti membosankan. Yashita memandang Rosalie dengan heran saat ini, dan berkata, "Rosalie, tingkat kultivasimu meningkat lagi. Mengapa ibu tidak bisa melihat wilayahmu?" Karena Charlie memberi keluarga Harker pil penyembuhan, basis kultivasi Yashita telah ditingkatkan menjadi prajurit bintang 3 beberapa waktu lalu. Bab 4893. Dasar pemikiran Rosalie juga sudah mencapai seniman bela diri bintang 3 sebelum dia datang. Seharusnya Yashita dapat melihat dasar dari Rosalie. Namun, melihat Rosalie kali ini, dia tidak dapat melihat melalui browser Rosalie. Dia menduga Rosalie telah meningkat. Rosalie mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Terima kasih kepada Tuan Wade. Saya membuat kemajuan dalam menghancurkan saya." Yashita segera berkata dengan penuh semangat, "Itu bagus. Selain kakekmu, kami memiliki prajurit bintang 4 lainnya di keluarga Harker. Ini sangat memuaskan. Jika kakekmu tahu, dia pasti sangat bahagia." Rosalie mengajukan tawaran dan berkata dengan serius, "Bu,
Saya sudah menjadi prajurit bintang 5 sekarang. Bintang 5, Yashita tertegun dan bertanya tanpa sadar. Rosalie, kita belum lama berpisah. Bagaimana kamu bisa naik 2 level menjadi prajurit bintang 5? Apa ini tidak terlalu cepat? Rosalie berkata dengan tegas. Tuan Wade membantu saya menembus ranah prajurit bintang 5. Ya Tuhan, Yashita berseru. Rosalie, ini benar-benar beruntungmu bisa mengenal Tuan Wade. Aku bahkan tidak bisa bermimpi bahwa keluarga Harker dapat menghasilkan prajurit bintang 5. Saya yakin saat leluhur keluarga Harker masih hidup, mereka juga tidak berani mengharapkan keluarga Harker mencapai ketinggian seperti ini. Rosalie menghela nafas dan berkata, ya, harapan terbesarku di masa lalu adalah memiliki kesempatan untuk menerobos ke prajurit bintang 3. Saya tidak pernah mengira sekarang sudah menjadi prajurit bintang 5. Sheldon di samping merasa lega untuk putrinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Rosalie. Ngomong-ngomong, Rosalie, ibumu memberitahuku. Kamu mengatakan bahwa Charlie meminta kami datang ke New York. Pasti ada masalah penting, kan? Ya, Rosalie berkata dengan penuh semangat. Hal hebat yang saya katakan adalah tentang ibu saya. Itu pasti akan menjadi hal hebat yang bahkan tidak dapat saya pikirkan. Setelah itu, dia menjadi cemas dan berkata dengan cepat. Ayah, Bu, ayo cepat. Tuan Wade menunggu kalian di hotel. Sheldon bertanya. Rosalie, apa baiklah, beritahu kami dulu. Rosalie berkata tanpa ragu. Masalah ini di luar imajinasi orang normal. Kalau saya mengatakan sekarang, kalian tidak akan percaya. Jadi cepat temui Tuan Wade dulu. Meskipun Sheldon dan Yashita sedikit bingung, melihat bahwa Rosalie tidak mau mengungkapkannya, mereka berhenti bertanya lebih banyak. Mereka mengikuti ke Hotel Shangri-La New York. Pada saat ini, Charlie baru saja minum dengan Yahiko dan Hiroshi. Setelah keduanya pusing, mereka diatur untuk beristirahat terlebih dahulu. Nanako awalnya berpikir untuk minum teh dan berbicara dengan Charlie di teras kamar presiden menghadap Central Park. Namun setelah mengetahui bahwa orang tua Rosalie akan segera tiba, dia langsung menolak gagasan itu. Dia kembali ke kamar yang sudah diatur untuknya. Ishak segera datang untuk melapor kepada Charlie. Tuan, Nona Rosalie sudah kembali, bersama Nona Harker dan Sheldon Schultz. Saya meminta Albert membawa mereka ke kamar yang sudah disiapkan. Charlie mengangguk dan berkata, oke, aku akan pergi sekarang. Charlie berjalan cepat ke suite mewah yang disiapkan sebelumnya. Rosalie, Yashita, dan Sheldon sudah tiba di kamar ini. Melihat Charlie masuk, Yashita dengan cepat berkata dengan hormat, Tuan Wade. Charlie tersenyum dan mengangguk padanya, dan berkata, Nona Harker, aku memanggilmu dari Aurus Hill dengan tergesa-gesa tidak menunda pekerjaanmu yang lain, kan? Yashita menandatangani tangannya dengan tergesa-gesa dan berkata, Tuan Wade, keluarga Harker selalu mengikuti perintah Anda setiap saat. Tidak peduli waktu atau tempat apa, selama Anda memberikan perintah, keluarga Harker akan segera datang. Bab 4894, Charlie mengangguk kecil. Pada saat ini, Sheldon di samping berkata dengan agak patuh, kamu, halo, Tuan Wade. Charlie memandang Sheldon dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana kabar Tuan Schultz di Aurus Hill? Baiklah, Sheldon berkata tanpa ragu, terima kasih, Tuan Wade, atas uluran tanganmu. Saya memiliki kesempatan menjalani kehidupan yang damai dan stabil seperti sekarang. Charlie tersenyum dan bertanya lagi, apakah ada sesuatu yang tidak membuatmu puas? Jangan ragu untuk memberi tahu saya. Sheldon menenangkan seperti mainan, dan berulang kali berkata, tidak, tidak. Sama sekali tidak. Charlie sedikit mengangguk dan bertanya lagi, ngomong-ngomong, apakah kamu memiliki kontak dengan Tuan Schultz? Dia ada di Madagaskar. Bagaimana kabarnya? Sheldon tertawa sedikit sombong, dan menjawab, apa yang dikatakan orang tua itu di Madagaskar? Semuanya cukup bagus. Dia memperoleh sebidang tanah yang luas, dan mungkin bisa memperluasnya. Ada beberapa hewan pembohong unik di Afrika. Dia berencana membangun peternakan kuda dalam beberapa hari dan memelihara beberapa kuda. Charlie tersenyum dan berkata, itu tidak buruk. Kalau ada kesempatan,
saya akan membawanya. Sheldon mencibir 2 kali dan berpikir dalam hati. Orang tua itu mengeluh tentang tempat menyebalkan itu setiap hari. Aku tidak tahu berapa kali aku harus memarahinya setiap hari. Namun, dia berkata dengan hormat, pasti. Charlie berbalik untuk melihat Yashita dan berkata dengan serius, Nona Harker, saya meminta kamu datang ke sini, terutama karena ada obat baru. Saya ingin kamu mencobanya. Yashita mendengar ini. Dia teringat ucapan putrinya bahwa itu adalah hal yang hebat. Dia berpikir bahwa Charlie ingin dirinya minum pil obat untuk meningkatkan memperkuatnya. Dia segera berkata, Tuan Wade, saya ada sedikit ganjalan di hati. Saya tidak tahu apakah saya harus menyatakan atau tidak. Charlie tersenyum dan berkata, kamu tidak harus begitu sopan. Silakan katakan. Yashita melirik ke lengannya yang kosong dan berkata dengan serius, Tuan Wade, kamu tidak perlu menyia-nyiakan pil obat untuk saya. Dalam situasi saya, bahkan jika tingkat kerusakan ditingkatkan, dibandingkan dengan seniman bela diri yang sama, efektivitas tempur saya jauh lebih buruk. Kurangnya lengan bukan hanya kehilangan 1/4 dari efektivitas tempur, tetapi yang lebih penting, koordinasi tubuh akan selalu dalam keadaan tidak terkoordinasi. Dalam pertempuran yang sebenarnya, sangat sulit mengerahkan kekuatan serangan yang cukup. Kalau obat mujarab yang diberikan pada saya, hanya akan membuang-buang waktu. Rosalie di samping berkata dengan cepat, Bu, obat yang Tuan Wade minta kamu makan itu dibuat khusus untuk menyelesaikan situasi kamu. Jangan menolak, setuju saja. Yashita tidak tahu apa arti kata-kata Rosalie. Dia berpikir dalam hati. Kurangnya lengan kanan adalah kekurangan yang tidak bisa saya atasi sama sekali. Solusi apa yang Tuan Wade berikan untuk menyelesaikan situasi saya? Mungkin membuat lengan kananku tumbuh kembali. Rosalie melihat keraguan ibunya, dan dia ingin mengatakan yang sebenarnya. Namun dia takut setelah ibunya mengetahuinya, emosinya akan sangat berfluktuasi karena keraguan, kegembiraan atau ketegangan. Dia berkata, Bu, jangan ragu. Cepat setuju. Yashita berkata dengan malu. Bukannya ibu tidak mau mematuhi perintah. Hanya saja ibu tidak ingin Tuan Wade membuang-buang pil obat itu untuk ibu. Pada saat ini, Charlie tersenyum dan berkata, Nona Harker, percayalah. Pil obat ini tidak akan sia-sia kecuali digunakan untuk Anda. Setelah itu, dia mengeluarkan pil, menyerahkannya ke tangan Rosalie. Lalu berkata, Rosalie, bawa Nona Harker ke kamar mandi. Setelah berendam di lumpur, berikan pil itu kepadanya. Rosalie mengambil pil generasi, dan sangat bersemangat sehingga air mata mengalir di matanya. Dia berkata dengan penuh terima kasih, Tuan Wade. Setelah itu, dia memandang Yashita dan berkata dengan gembira, Bu, ayo kamu coba obatnya denganku. Bab 4895. Tepat ketika Rosalie tidak sabar untuk meminta ibunya pergi ke kamar mandi dan bersiap untuk minum pil generasi, Sheldon di ruang tamu suite memandang Charlie dan bertanya dengan ragu, Tuan Wade, bolehkah saya bertanya kepada Anda? Charlie berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Schultz, katakan saja. Jangan terlalu sopan. Sheldon tidak tahu harus berbuat apa, dan berkata sambil melunakkan, aku ingin melamarnya. Bisakah kamu memberiku 1 hari kebebasan besok, bahkan setengah hari? Sheldon tahu betul bahwa meskipun dia juga mengikuti Yashita ke New York, dia pada dasarnya berada di bawah penjaga rumah oleh Charlie. Charlie mendengarkan permintaannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang ingin dilakukan Tuan Schultz pada waktu luang 1 hari. Kita dapat berbaur terlebih dahulu. Saya ingin mendengarkan. Kalau masuk akal, masalah ini dapat dinegosiasikan. Sheldon tiba-tiba tampak malu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, saya ingin membeli hadiah untuk Ibu Rosalie. Jika kondisinya memungkinkan, saya akan mengundangnya makan malam. Ketika Charlie mendengar ini, dia langsung tertarik. Dia memandang Sheldon dan bertanya langsung ke intinya. Saya ingin bertanya, apakah kamu berencana melangkah lebih jauh dengan Nona Harker? Sheldon dengan cepat menjelaskan dengan ekspresi bingung. Jangan salah paham, Tuan Wade. Saya tidak memiliki pikiran yang tidak masuk akal.
Saya pasti tidak ingin menggunakan metode ini untuk mempengaruhi hukumanmu pada saya. Saya membuat permintaan ini sepenuhnya atas dasar emosi pribadiku. Setelah mengatakan ini, dia tidak bisa menahan napas dan berkata dengan emosi, Tuan Wade, sebenarnya, selama di Aurus Hill ini, saya sudah memikirkan diri saya dengan serius. Saya benar-benar gagal dalam hidup saya. Saya memilih lawan yang tidak pernah bisa saya kalahkan. Dan saya memilih seorang wanita yang tidak akan pernah bisa saya pengaruhi. Saya pikir saya telah berdiri di puncak banyak keluarga di negara ini. Tapi ternyata satu putra dan dua putri saya berulang kali berada dalam krisis. Pada saat ini, Sheldon melihat ke arah kamar mandi dengan rasa malu dan bermitra. Juga, saya membiarkan seorang wanita yang mencintai saya berkorban untuk saya selama bertahun-tahun. Setiap kali saya menyarankan, saya malu. Ketika Charlie mendengarnya, dia sedikit mengangguk. Sikapnya terhadap Sheldon berubah. Di mata Charlie, ada dua jenis musuh. Satu adalah orang yang harus mati karena kejahatan keji, dan yang lainnya dapat diselamatkan dari kematian. Jika keluarga Schultz benar-benar dalang di balik kematian orang tuanya, Charlie pasti akan membuat semua anggota keluarga Schultz yang terlibat dikuburkan bersama orang tuanya. Untungnya, keluarga Schultz tidak memiliki partisipasi yang sebenarnya. Masih ada kesempatan untuk menyelamatkan. Charlie pura-pura menghela napas dan berkata, Nona Harker membayar banyak untukmu. Bukan hanya dia, bahkan Rosalie membayar banyak untukmu dan keluarga Schultz. Dan dia dikhianati oleh keluarga Schultz berkali-kali. Sheldon berkata dengan malu, kamu benar, keluarga Schultz sangat acuh tak acuh, termasuk aku. Bab 4896. Setelah itu, Sheldon berkata dengan tulus, saya sudah menyetujui. Saya berharap memiliki kesempatan untuk menebus kesalahan pada ibu dan anak itu. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu akan memaafkannya? Sheldon ragu-ragu lagi dan lagi, ingin mengatakan apa yang dia pikirkan. Dia memandang Charlie, dan berkata dengan sangat tegas, Tuan Wade, sejujurnya, saya ingin membeli cincin besok dan memesan meja restoran mewah. Saya ingin mengundang Ibu Rosalie makan malam. Saya akan melamarnya saat makan malam. Ini usulanmu. Charlie sedikit mengernyit, memandang Sheldon, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu putra tertua dari keluarga Schultz. Meskipun Nona Harker melahirkan Rosalie untukmu, statusnya lebih rendah dari statusmu. Apalagi dia cacat. Tentu saja saya tidak bermaksud mendiskriminasi orang cacat. Hanya saja, saya ingin bertanya, apa kamu sudah mempertimbangkan dengan matangnya kebencian di antara kalian? Sheldon melihat Charlie mengerutkan kening dan mengatakan beberapa kata ragu, berpikir bahwa Charlie sedang menyerap dirinya sendiri. Dia berkata tanpa berpikir, Tuan Wade, kamu tidak perlu meragukan motif saya. Saya benar-benar ingin berjalan bergandengan tangan bersama Ibu Rosalie selama sisa hidup saya. Saya tahu dia selalu memiliki saya di hatinya. Dan saya berharap hal yang sama di hati saya selama ini. Kamu dapat yakin bahwa aku ingin menikahinya. Bukan untuk sesuatu yang disebut kebebasan. Kalau dia setuju menikah dengan saya bisa terus berada di bawah tahanan rumah di Aurus Hill. Kamu hanya perlu memberi saya 1 hari kebebasan. Selain hari kebebasan ini, saya akan terus mematuhi semua pengaturan kamu. Setelah itu, Sheldon berkata dengan sangat serius, adapun celah yang baru saja kamu sebutkan, itu tidak lagi ada di mata saya. Saya bukan tuan muda tertua dari keluarga Schultz, atau pewaris keluarga Schultz. Dan lengan yang hilang itu untuk menyelamatkan hidup saya. Saya menyukainya, jadi kalau ada persamaan yang nyata, itu adalah persamaan saya yang 180.000 juta di belakangnya. Melihat ketulusan Sheldon, Charlie tahu bahwa apa yang dia katakan berasal dari lubuk hatinya. Dia merasa sedikit emosional di hatinya. Apalagi dari sudut pandang tertentu, Charlie bersimpati pada Sheldon. Jika tidak ada yang lain, dia mencintai Helen selama bertahun-tahun. Namun dia tidak bisa menukar ketulusan Helen, yang benar-benar bertanya-tanya. Selain itu, lelaki tua Cat Van adalah lelaki yang kuat dan metodenya kejam. Sheldon selalu ditekan. Pada saat kritis, dia dikirim ke Australia oleh lelaki tua itu.
Apalagi putrinya sendiri dikhianati oleh lelaki tua itu. Jika dia benar-benar dapat bertemu dengan Yasita dan menjalani sisa hidupnya dengan cara yang sederhana, dia bersedia untuk mengakhiri hukumannya dan bahkan mengirimkan berkahnya. Namun, Charlie tidak bisa tidak mengingatkannya. Tuan Schultz, setiap orang sukses akan memikirkan dan menyalahkan dirinya sendiri saat berada dalam kesulitan. Ketika Zhu Yuanzhang dalam kesulitan, dia juga memasak bubur dari sisa makanan. Itu dianggap sebagai batu giok mutiara dan sup giok putih. Tapi masalahnya, beberapa orang dapat berefleksi. Saat mereka berhasil, mereka masih mengingat pelajarannya. Tapi refleksi beberapa orang hanya akan tinggal di palung. Setelah keluar dari palung, refleksinya akan tertinggal. Setelah mendapatkan kembali kebebasan dan mendapatkan kembali kendali atas kekayaan ratusan miliar lagi, apakah kamu akan tetap berpegang pada keputusanmu saat ini? Sheldon mencibir dan berkata, betapa kekayaan ratusan miliar itu hanya akan berlalu begitu saja. Keluarga Schultz dulu memiliki rumah besar di seluruh dunia, dan saya telah tinggal di semua villa dan bahkan kastil yang indah. Tetapi untuk jujur, saya bisa tinggal di Aurus Hill dengan tabah. Selama di Aurus Hill, aku tidak lagi harus memutar otak untuk berekspresi, tidak lagi peduli dengan pendapat ayahku tentangku, tidak lagi perlu khawatir tentang intrik antar saudara. Kamu berkelahi denganku, dan aku tidak lagi harus khawatir mengetahui apa yang salah denganku. Dan aku tidak lagi harus memikirkan pria lain di belakangku. Selain itu, ada perawatan Ibu Rosalie yang teliti dan penuh perhatian setiap hari. Saya tidak tahu betapa mudahnya hidup ini. Untuk menggunakan ungkapan yang sering dikatakan anak muda hari ini adalah kebahagiaan rebahan. Berbicara tentang ini, Sheldon memandang Charlie dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Wade, saya tahu apa yang kamu khawatirkan. Apa yang kamu khawatirkan jelas bukan bahwa saya akan menyesalinya di masa depan, tetapi apakah saya akan membuat Rosalie dan ibunya sedih dan kecewa. Saya, Sheldon, berjanji hari ini, mulai sekarang sampai saya mati, saya tidak akan pernah mengecewakan mereka lagi. Saya juga meminta Tuan Wade untuk membantu saya. Bab 4897. Kata-kata Sheldon tulus. Charlie bisa melihat bahwa dia bisa mengatakan ini pada dirinya sendiri setelah banyak berpikir. Dan tidak sulit menebak dari kata-katanya bahwa dia memang telah melihat situasinya sekarang. Dan dia tidak lagi tertarik untuk mengambil alih keluarga Schultz dan triliunan harta milik keluarga Schultz. Baginya sekarang, bagaimana menebus kesalahan pada seorang wanita yang telah mencintainya selama bertahun-tahun dan banyak mendedikasikan dirinya. Bagaimana menjadi suami dan ayah yang baik, telah menjadi hal terpenting dalam perencanaan hidupnya. Melihat ini, alis Charlie yang mengernyit akhirnya terentang. Dia melirik Sheldon, dan kemudian berkata dengan ekspresi serius, kalau kamu benar-benar ingin melamar, tidak perlu menunggu sampai besok. Karena besok, segalanya akan berubah secara kualitatif. Sheldon sangat terkejut dan bertanya tanpa alasan, Tuan Wade, apa yang kamu maksud dengan perubahan kualitatif? Charlie berkata dengan serius, kalau kamu benar-benar memutuskan untuk melamar, mulailah bersiap sekarang. Saat pintu kamar mandi terbuka dan Nona Harker berjalan keluar, kamu segera berlutut untuk melamarnya. Percayalah, ini kesempatan terbaikmu. Perubahan kualitatif yang baru saja dikatakan Charlie sebenarnya adalah pil yang baru saja dia serahkan kepada Rosalie. Diperkirakan Rosalie sedang berada di kamar mandi, membantu ibunya, Yasita, bersiap sebelum minum obat. Mulai sekarang, dalam 20 hingga 30 menit ke depan, saat Yasita berjalan keluar dari kamar mandi, dia sudah menjadi orang normal. Lengan kanannya yang patah akan kembali utuh. Jika Sheldon menunggu sampai besok malam untuk melamar, akan ada perasaan melihat Yasita pulih. Jadi dia melamar. Oleh karena itu, karena pertimbangan untuknya, Charlie berharap dia bisa segera siap melamar segera setelah Yasita keluar. Dengan cara ini, Sheldon memiliki kesempatan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, dan Rosalie pasti akan sangat senang. Bagi Yasita, ini adalah kebahagiaan ganda. Selama Yasita mengangguk, semua orang akan senang malam ini. Sheldon tidak mengerti mengapa Charlie memintanya segera mempersiapkan diri.
Dia berkata dengan gugup. Itu, Tuan Wade. Kamu meminta saya mulai bersiap sekarang. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saya awalnya ingin memilih cincin berlian besok, dan kemudian memilih setelan yang layak. Sekarang tidak ada waktu. Charlie tersenyum dan berkata, ini belum terlambat. Ada beberapa merek mewah di lantai pertama Shangri-La Hotel New York, termasuk perhiasan Cartier dan beberapa merek pakaian pria. Saya akan meminta Ishak mengantar kamu ke bawah untuk memilih. Untuk bunga, saya juga akan memintanya membantu mengatur. 20 menit sudah cukup untuk mempersiapkan. Sebagian besar hotel bintang 5 mewah teratas memiliki area komersial kecil mereka sendiri. Menarik merek lini pertama di industri mewah, yang nyaman bagi pelanggan kelas atas untuk berbelanja di dekatnya. Jadi, apakah itu cincin berlian atau jas, dapat ditemukan di sini. Sheldon tidak mengira bahwa Charlie telah mengaturnya untuk dirinya sekaligus. Tapi waktu tiba-tiba didorong di depannya, dan dia tidak bisa menahan gugup. Dia berkata dengan ragu-ragu, ini agak terlalu tiba-tiba. Saya belum siap secara mental. Charlie bertanya kepadanya, selain cincin berlian dan bunga, persiapan apa yang harus saya lakukan untuk melamar? Ini, Sheldon kehilangan kata-kata untuk sementara waktu. Tidak tahu bagaimana menjawabnya. Charlie berkata dengan tidak sabar, oke, aku akan meminta Ishak mengantar sekarang. Setelah itu, dia mengangkat telepon dan memanggil Ishak. Begitu Ishak memasuki ruangan, Charlie berkata kepadanya, Ishak, bawa Tuan Schultz ke Cartier di lantai pertama hotel untuk memilih cincin. Pilih setelan yang layak, dan minta Departemen Tata Graha untuk siapkan buket mawar segar untuk dikirim. Meskipun Ishak sedikit terkejut, dia berkata dengan sangat sederhana, baik, Tuan Muda. Bab 4898. Setelah itu, dia memberi isyarat kepada Sheldon. Silakan, Tuan Schultz. Meskipun Sheldon memiliki banyak pertanyaan, pada saat ini dia tidak lagi bertanya. Dia mengikuti Ishak keluar dari ruangan. Saat ini, pikiran Rosalie tertuju pada ibunya saja. Di gantungan di kamar mandi, ada gaun lengan pendek yang disiapkan oleh Rosalie. Gaun ini dipilih khusus untuk ibunya. Tidak seperti Yahiko, Yashita kehilangan lengan tangan selama lebih dari 20 tahun. Yang Rosalie ingat, dia belum pernah melihat ibunya mengenakan pakaian lengan pendek apapun. Bahkan di musim panas yang paling panas, ibunya mengenakan atasan berlengan panjang. Dan meskipun mengenakan rok, tubuh bagian atas tetap berlengan panjang. Rosalie belum pernah melihat ibunya dengan anggota badan yang sempurna. Dia membayangkan, jika ibunya mengenakan gaun feminin pilihannya, dia akan memesona. Pada saat ini, Yashita tidak menyadari bahwa rok ini dibeli untuk dirinya. Dengan bantuan Rosalie, dia melepas pakaiannya satu persatu, sambil melihat gaun hijau muda dengan rangkaian bunga yang elegan. Dia berkata sambil tersenyum, Rosalie, gaun ini sangat indah. Kamu biasanya tomboy, mengapa ingin memakai rok ini? Yashita tidak menyadarinya. Gaun ini sebenarnya dibeli oleh putrionya untuk dirinya. Dalam kesannya, Rosalie hampir tidak pernah memakai rok karena latihan bela dirinya. Rosalie melepas rok dari gantungan saat ini, memberi isyarat di depannya, dan bertanya sambil tersenyum, Bu, menurutmu gaun ini terlihat bagus? Yashita mengangguk ringan dan berkata, kelihatannya bagus, tapi rasanya agak kuno. Ini tidak cocok untuk anak perempuan usia 20-an. Cocok untuk wanita 30-an atau 40-an. Rosalie terkikik dan berkata, penglihatanmu cukup akurat. Aku juga berpikir rok ini tidak cocok untuk gadis kecil sepertiku. Yashita tersenyum manis dan berkata, kamu berusia 20-an. Kamu bukan gadis kecil lagi. Banyak gadis setua kamu sekarang sudah menjadi ibu. Rosalie menjulurkan lidahnya dan berkata dengan genit, Bu, di depanmu, aku akan selalu menjadi gadis kecil. Yashita menyentuh wajah Rosalie dan menghela napas. Ibu benar tidak pernah mengira kamu bisa menjadi prajurit bintang 5. Kamu memiliki kesempatan ini. Menjadi hal yang paling membahagiakan dalam hidupku. Rosalie mengangkat lengannya dan dengan lembut menyentuh punggung tangan ibunya. Matanya merah. Dan dia berkata dengan tegas, Bu, akan ada sesuatu yang lebih bahagia nanti. Sejak berusia 5 tahun,
saya membuat keinginan itu setiap hari ulang tahun. Itu akan segera menjadi kenyataan. Sebagai seorang anak, Rosalie paling tertekan oleh lengan kanan ibunya yang patah. Oleh karena itu, karena dia bijaksana, dia membuat permintaan di hari ulang tahunnya setiap tahun. Dia diam-diam membuat permintaan yang sama, yaitu, dia berharap ibunya bisa sembuh dan menjadi orang normal. Meskipun dia tahu bahwa keinginan ini tidak mungkin tercapai, dia terus membuat keinginan ini dari tahun ke tahun. Itu sejak dia berusia 5 tahun saat ibunya menanyakan apa yang dia inginkan. Dia hanya akan tersenyum dan mengatakan satu kata, rahasia. Oleh karena itu, saat mendengar putrinya membuat permintaan yang sama selama lebih dari 10 tahun berturut-turut, Yashita bertanya dengan heran, Rosalie, permintaan macam apa yang kamu buat selama bertahun-tahun berturut-turut? Rosalie tersenyum misterius, membawa ibunya ke bak mandi, dan mendesak, Bu, berbaring di bak mandi dulu. Semua pertanyaan yang ingin kamu ketahui akan segera terjawab. Bab 4899. Yashita tidak tahu mengapa putrinya meminta dia berbaring di bak mandi. Namun dia tidak banyak bertanya saat melihat putrinya menunggunya. Setelah dia merendam tubuh di bawah leher di bak mandi, Rosalie mengeluarkan pil generasi dan memberi instruksi. Bu, Tuan Wade bilang, kamu akan tertidur setelah minum pil. Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan mengawasimu sepanjang waktu. Setelah itu, dia memasukkan pil generasi yang Charlie berikan ke dalam mulut Yashita. Yashita tersenyum pada putrinya. Dan sebelum dia sempat berbicara, dia merasa pikirannya menjadi kosong. Dan dia kehilangan kesadaran. Melihat ibunya kehilangan kesadaran, Rosalie berdiri tak bergerak di depan bak mandi. Menantikan keajaiban terjadi. Pada saat yang sama, Isaac membawa Sheldon dan menemukan cincin berlian kelas atas senilai 1,3 juta dolar AS di toko Cartier. Ini sudah merupakan cincin berlian terbaik yang bisa dibeli di toko ini. Namun di mata Sheldon, masih sedikit kecil. Mau tak mau dia bertanya kepada pramuniaga muda itu, apakah hanya sebesar ini? Apakah ada yang lebih besar dan lebih murni? Penjual wanita Cina berkata dengan gugup, Tuan, ini cincin berlian terbaik di toko kami. Cincin berlian ini biasanya tidak ada di toko kami. Baru dipajang di setiap tag di New York. Dan saya baru saja tiba di toko pagi ini. Kalau Anda datang kemarin, cincin berlian terbaik di toko kami sedikit lebih kecil dari cincin berlian ini. Sheldon melihat cincin berlian yang sangat besar, dan berkata dengan ekspresi jelek, tapi berlianmu ini belum cukup besar, dan warnanya tidak cukup langka. Aku ingin melamar. Agak sulit untuk. Si pramuniaga tercengang dan mau tak mau bertanya, Tuan, saya ingin tahu jenis cincin berlian apa yang cukup besar dan cukup langka di mata Anda. Sheldon berpikir sejenak, dan berkata dengan santai, berlian biru langka, berlian merah muda, atau berlian merah. Harganya setidaknya 5 juta dolar AS. Pramuniaga tidak tahu apakah Sheldon mengatakan yang sebenarnya atau bercanda. Namun profesionalismenya mendorongnya untuk menjelaskan dengan sabar. Maaf, Tuan, kami tidak menaruh jenis berlian yang Anda sebutkan. Produk retail di toko dibuat khusus untuk pelanggan VIP, dan beberapa bahkan dijual langsung di pelanggan. Kata-kata Isaac kepada Sheldon di samping bukanlah hal yang aneh. Bagaimanapun, dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Schultz. Dan cincin berlian bernilai jutaan dolar pasti tidak akan terlihat di matanya. Namun, Isaac juga tahu bahwa waktu tidak memungkinkannya untuk terlalu banyak frekuensi. Dia mengingatkan dengan suara rendah, Tuan Schultz, waktu kita terbatas. Dan kondisi di toko ini juga terbatas. Cincin yang kamu inginkan tidak tersedia. Mengapa kita tidak membeli yang ada dulu? Setelah ini kita mencari jas. Jangan sampai telat. Sheldon menghela nafas ringan, mengangguk dan berkata, baiklah. Saya ambil yang ini. Setelah itu, dia memandang pramuniaga dan berkata, tolong membantu saya menyelesaikan tagihan. Anda tidak perlu mengepak cincin itu. Saya akan mengambilnya langsung. Pramuniaga itu terkejut dan bertanya dengan hati-hati, Tuan, Anda benar-benar ingin membeli cincin ini? Ini 1,3 juta dolar. Sheldon mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan kartu Amex Centurion Black Gold.
lalu menyerahkannya kepada pramuniaga, dan berkata, cepat gesek kartunya. Aku ada urusan lain yang tidak bisa ditunda. Melihat kartu ini, pramuniaga menyadari bahwa paman di depannya adalah bos asli. Dia buru-buru berkata dengan hormat, Tuan, tunggu sebentar. Saya akan melunasi tagihan Anda. Segera. Sheldon menandatangani namanya di tagihan dan memasukkan cincin berlian 1,3 juta dolar ke sakunya. Setelah itu, dia memilih pengaturan siap pakai di Armani yang hampir tidak dapat dimuat. Meski suasananya mahal bagi orang biasa, tetap saja membuat Sheldon tidak puas. Untuk orang kaya di levelnya, mengenakan pakaian siap pakai yang dibuat di toko merek manapun adalah penghinaan. Dalam keadaan normal, seharusnya para master pakaian teratas dari merek-merek ini yang datang ke rumahnya dan mengukur ukurannya. Itu akan benar-benar disesuaikan dengan sosoknya, setelan seperti itu yang benar-benar bisa dipakainya. Tetapi saat ini, kondisinya memang terbatas. Sheldon tidak lagi terjerat. Setelah memilih pakaian, dia langsung mengenakannya, dan memasukkan cincin berlian ke dalam saku jas baru. Baru kemudian mereka memindahkan kembali ke departemen rumah tangga dengan Ishak. Bab 4900. Staf hotel juga membawa 99 mawar yang disiapkan. Dalam adat Cina, 99 berarti selamanya. Dan untuk cinta, itu adalah arti yang sangat baik. Untungnya, bunga yang disiapkan oleh pramu-tamu hotel semuanya adalah varietas terbaik yang terkenal. Dan setiap bunga sangat segar, halus, dan tanpa cacat. Pada saat ini, bulu mata Yasita sedikit bergetar di bak mandi. Rosalie, yang tidak bergerak setengah langkah pun, menyadari bahwa ibunya akan segera bangun. Dia segera pindah ke sisi kanan bak mandi, dengan lembut mengulurkan tangan, mengikuti bahu kanan ibu, dan mencari ke dalam lumpur. Awalnya, bahu kanan Yasita berada di bawah, dan itu adalah luka vertikal ke bawah dan tidak rata. Meskipun lengannya terpotong oleh akarnya, karena bekas luka yang tidak beraturan, seluruh lukanya seperti kulit pohon. Penuh dengan garis tidak beraturan dan lipatan. Yasita biasanya memakai baju lengan panjang. Hampir tidak ada yang bisa melihat luka lengan yang patah kecuali Rosalie. Dan Rosalie, yang telah berhati-hati dengan ibunya, sering menyentuh luka ibunya saat tidur bersama ketika masih kecil. Dia bertanya dengan khawatir apakah itu sakit atau tidak, jadi dia sangat akrab dengan luka ibunya. Namun saat menyentuh bahu kanan ibu, bagian vertikal seperti tebing tidak terasa. Apa yang dia rasakan di tangannya adalah bahu ibu bulat dan penuh. Pada saat ini, tangan Rosalie gemetar tak terkendali. Kemudian, dia melanjutkan ke bahu kanan ibunya, dan dia menyentuh lengan atas, siku, dan lengan bawah ibunya. Pada akhirnya, itu adalah tangan kanan ibunya yang belum pernah dilihatnya, apalagi disentuh. Pada saat ini, Rosalie menangis, karena keinginan setiap ulang tahunnya adalah berharap ibu bisa menjadi orang normal. Meskipun dia tahu bahwa keinginan semacam ini tidak akan pernah menjadi kenyataan, dia tetap menggunakan kesempatan harapan paling berharga tahun ini untuk mewujudkan permintaan ini. Namun siapa sangka keinginan yang paling mustahil ternyata bisa menjadi kenyataan. Gembira, Rosalie merangkul jari-jarinya dengan tangan kanan ibunya, mengangkat tangan kanannya dari lumpur, dan menggenggam tangan kanan ibunya erat-erat dengan kedua tangan. Pada saat ini, seolah-olah Yasita baru saja bangun dari anestesi umum, penglihatannya menetap angsur menjadi jelas. Ketika dia melihat Rosalie di depannya dengan jelas, dia bertanya dengan penuh kasih, Rosalie, kenapa kamu menangis? Rosalie menggenggam tangan ibunya. Air mata tidak bisa berhenti mengalir. Dia berseru dan berkata, aku menangis saat aku bahagia. Yasita bahkan tidak menyadari tangan digenggam erat oleh Rosalie. Lengannya putus selama lebih dari 20 tahun. Dia sudah terbiasa hidup tanpa lengan kanan. Saat melihat putrinya menangis, dia mengangkat tangan kirinya, ingin mengeringkan udara mata Rosalie. Tetapi ketika tangan kirinya hendak menyentuh wajah Rosalie, dia menjawab, karena dia tiba-tiba menemukan bahwa selain tangan kirinya, dia juga melihat 3 tangan dalam garis pandangnya. 2 tangan milik putri Rosalie, dan yang lainnya dipegang erat oleh Rosalie.
Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.